di negeri yang kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadah. Hadirin kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, puja dan puji syukur tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Allah yang menciptakan kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Ia ciptakan langit-langit beserta gugusan bintang tanpa tiang tidak ambruk. Dia ciptakan gunung-gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi tidak amblas. Dia hamparkan bumi begitu luasnya tanpa pondasi tidak bablas. Dialah Allah yang maha pengasih tapi tidak pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang tapi tidak pandang sayang. Karena kasih dan sayangnya lah kita semua masih diizinkan untuk berkumpul kembali di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam keburukan, dari alam yang dulunya hanya tahu onta, ke sekarang alam yang sudah tahu Toyota. Ke alam yang dulu hanya tahu kirim surat pakai burung merpati, sekarang sudah pakai kartu simpati. Ke alam yang dulu kemana-mana jalan kaki, sekarang naik motor Kawasaki. Minaz zulumati ilan nur. Dari alam yang begitu gelapnya ke alam yang penuh dengan sains and teknologi. Ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat kepada selalu bercucuran ke arwah beliau, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan dari media informasi saat ini tidak bisa dibendung lagi. Berbagai macam bentuk platform terus berkembangan. Yang dulu hanya tahu Facebook, sekarang muncul YouTube, muncul Twitter, muncul WhatsApp. Hingga saat ini yang sedang trending di kalangan anak-anak muda munculnya TikTok. Itu semua adalah bentuk dari perkembangan media informasi yang dimana memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas dengan begitu cepatnya, tanpa memandang usia, tanpa memandang umur. Sehingga peluang menyampaikan informasi melalui medium-medium ini memiliki peluang besar bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Dan ini adalah momentum bagi kita umat Islam untuk melek akan teknologi, membuka mata kita akan teknologi, dan menggunakan kesempatan perkembangan media informasi ini untuk menyampaikan amal-amal kebaikan. Karena hati-hati, sudah banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang tersebar melalui Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Fitnah, ajakan untuk berbuat keburukan, itu tersebar di mana-mana. Dan apabila kita menjadi orang yang menciptakan informasi buruk itu, lalu kita sampaikan kepada orang lain lagi, hati-hati. Itu akan menjadi dosa jariah bagi kita yang akan terus mengalir bahkan sampai kita meninggal. Walaupun kita sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi selama orang-orang itu yang menerima keburukan dari kita melakukan informasi keburukan yang kita sebarkan, kita akan terus mendapatkan aliran pahala keburukan dari orang-orang itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin
Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, menyebarkan hoaks, menyebarkan informasi-informasi buruk, kana alaihil ismi minal asamil mang tabi'ahu, maka ia mendapatkan nilai keburukan setara dengan orang yang mengerjakan keburukan. Apabila kita menciptakan informasi yang bohong misalnya, disebarkan kepada satu orang, itu sudah nilai keburukan. Lalu orang ini menyebarkan lagi, kita mendapatkan nilai keburukan dari orang tersebut. Bayangkan kalau ada 10 orang yang melakukan hal yang sama, maka kita mendapatkan nilai keburukan yang luar biasa banyaknya dari 10 orang tersebut. Dan pengguna media sosial di Indonesia ini, bahkan pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 25,3 juta. 10% saja dari itu sudah mampu membuat kita mendapatkan transferan amal keburukan yang begitu banyaknya. Dan sebaliknya, kalau kita manfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan informasi-informasi kebaikan, motivasi-motivasi amal soleh, kalam-kalam para ulama, hadis Nabi SAW, firman Allah Azza wa Jalla, insya Allah itulah yang akan menjadi amal jariah bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, memberikan petunjuk, motivasi amal soleh, dan orang itu yang menerima pesan itu, pesan kebaikan itu, melakukan pesan yang kita sampaikan, kana alaihil ajri minnal asamil mang tabi'ahu, maka ia mendapatkan kebaikan yang sama nilainya dengan orang yang menyebarkan. Saya membuat video kebaikan misalnya, saya sampaikan kepada satu orang ini menyampaikan ke 100 orang lagi. Jika 100 orang ini ikut melaksanakan amal kebaikan yang saya ciptakan di video itu, maka saya pun mendapatkan transferan amalan kebaikan dari orang-orang itu. Bayangkan hanya ada 10 orang saja menyampaikan kebaikan yang kita ciptakan melalui sebuah video ataupun informasi. Kita mendapatkan transferan. Walaupun kita sudah meninggal, tapi amal kebaikan yang kita ciptakan itu, yang kita sebarkan itu terus diamalkan, maka itu akan menjadi salah satu investasi kita. Menjadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak lagi ada di muka bumi ini. Sebagai kesimpulan, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk semakin bijak menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin. Marilah kita menjauhi informasi-informasi yang hoaks. Kita tutup dengan rapat segala macam sumber-sumber informasi keburukan. Dan marilah sama-sama kita menjadi seorang creator, pencipta dari informasi kebaikan itu. Jika tidak bisa menjadi pencipta informasi kebaikan, setidaknya jadilah orang yang menyebarkan informasi kebaikan. Karena insya Allah itulah yang akan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat nanti. Terima kasih. Mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.